Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu, bersyukur kami diberi kesempatan ya Tuhan untuk bersama-sama berkumpul dalam Zoom ini. Kami mau memuji menyembah-Mu dan juga mendengar firman-Mu, belajar bersama-sama. Sekalipun kami berjauhan, tapi kami disatukan oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata, amin. Amin. Iya. Pak Petrus, saya dengar Mana? kamu Mungkin mati dulu. saksi. Nggak kedengeran ini, kita tolong di mute ya, yang lain nggak kedengeran saya. Gimana? Saya dengar kamu mau bersaksi. Ya, saya mau bersaksi. Sekarang aja. Ya. Jelas ya. Ya. Selamat malam, shalom Bapak, Ibu, Saudara semua. Malam hari ini saya mau memberikan kesaksian hidup saya. Saya ini sebetulnya lahir dengan kondisi fisik cacat. Saya ini cacat mata. Mata saya tidak bisa melihat dengan jelas. Saya lahir di kota Surabaya. Saya waktu lahir itu badan saya biru semua. Kata dokter saya ini keracunan. Akhirnya saya dimasukkan tabung inkubator. Ternyata tabung inkubatornya rusak dan itu kena urat syaraf mata saya. Saya kalau baca itu seperti ini baca WA ya. Dekat seperti ini. Pakai kacamata pun nggak ada bedanya. Karena bola mata saya ini rusak. Jaringan urat syaraf mata saya ini rusak. Dan kami bukan dari keluarga Kristen, orang tua saya bukan orang percaya, kakak adik saya bukan orang percaya. Dan waktu kecil saya tumbuh dengan keadaan sangat minder. Yang saya terima di rumah cuma kamu tidak bisa apa-apa, kamu tidak punya masa depan, kamu tidak ada harapan. Saya merasa sangat kecewa dengan hidup ini. Tapi puji Tuhan, tahun 1993 saya terima Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan saya firman yang menguatkan saya. Saya ini dari kecil suka bahasa. Saya belajar bahasa Inggris bukan dari sekolah, tapi dari nonton film kartun. Dulu kalau kartun itu kan ini TV ya. Saya di bawah televisi gini mau baca tulisannya. Karena tulisannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya mau lihat gambarnya. Tapi mama papa ngomong mundur. Nggak boleh dekat-dekat. Akhirnya saya mundur, saya nggak bisa lihat gambarnya, saya nggak bisa baca tulisan bahasa Indonesianya, tapi saya bisa dengar suaranya. Saya bawa kamus, saya belajar bahasa Inggris dari situ. Ternyata itulah rencana Tuhan buat saya. Hari ini saya jadi penerjemah. Kalau ada pendeta dari luar negeri datang, saya terjemahkan. Dan Tuhan, tahun 1993 saya terima Yesus, dia kasih saya satu firman yang menguatkan saya. Filipi 4 ayat 13 berkata, kalau di bahasa Inggrisnya ngomong, I can do all things through Christ which strengthen me. Aku bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Ayat itu bicara sama saya. Yudi, kalau kamu sendirian, kamu tuh nol. Memang nol, saya tidak bisa apa-apa. Saya cuma lulus SD. Nggak mau sekolah lagi, kenapa? Minder sekali. Di sekolah dapat bulian dari teman-teman, di rumah dapat omongan yang nggak enak dari keluarga yang paling dekat. Tapi Tuhan berkata, kamu nol, tapi aku satu. Jadi kalau saya taruh Tuhan di depan saya jadi 10. Kenapa? 10 itu punya nilai, punya harga, bukan nol lagi. Dan saya bersyukur dengan Filipi 4 ayat 13 itu saya maju dengan Tuhan. Hari ini saya jadi hamba Tuhan. Walaupun saya masih cacat fisik, mata saya masih baca dekat, tapi Tuhan pakai saya, Tuhan bawa saya dalam anugerahnya bisa keliling seluruh Indonesia. Saya sudah pergi 32 provinsi. Saya pergi ke 5 negara, khotbah pakai bahasa Inggris, cuma lulus SD. Saya di Kalimantan Tengah masuk pedalaman-pedalaman naik speedboat yang kalau speedboat itu kan rata-rata di Kalimantan Tengah ini banyak daerah yang masih dilewati sungai. Jadi kalau saya naik speedboat ke pinggir itu naik tangga, saya tidak kelihatan sebetulnya. Tapi karena Tuhan taruh dalam hidup saya, kamu memberitakan Injil, kamu jadi saksiku. Makanya saya bisa bergerak, saya bisa melangkah dalam anugerah Tuhan. Saya mau berkata begini ya, Bapak Ibu, Tuhan pernah ajari saya gini, Yudi, aku tidak pernah cari orang kaya, aku tidak pernah cari orang pinter, tapi aku cari orang yang mau berkata, aku mau Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan aku mau pakai hidupku, dia akan perlengkapi hidup kita untuk kemuliaannya. Saya mau berkata, kalau saya yang cacat fisik seperti ini, saya tahu Bapak Ibu yang ada di sini ada berapa ini ya? Ada 119 orang termasuk saya. Kalau Bapak Ibu di sini yang
Saya tahu keadaan fisiknya jauh lebih sehat dari saya. Kalau saya yang kayak gini aja Tuhan pakai, apalagi Bapak Ibu Saudara semua. Jangan takut, jangan khawatir. Daerah dimanapun kita berada, asal ada Tuhan di hidup kita, kita akan maju, kita akan menangkan jiwa, kita akan beritakan kabar baik, Roh Kudus bekerja dan nama Tuhan dimuliakan. Itu yang saya mau bagikan. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Sekali lagi mau katakan, kalau saya yang cacat fisik seperti ini dipakai Tuhan, kita semua dipakai Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah punya anak mas, Tuhan mau pakai kita untuk memuliakan Dia. Yang penting kita harus mau. Tuhan, aku mau pakai hidupku Tuhan. Itu yang saya mau bagikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Petrus Sugiarto. Sama-sama. Ya, mari kita memuji satu pujian. Semua ini milikmu. Ya, semua ini termasuk kita yang ada di sini, yang mendengar di sana, insya Allah juga ya. Dari semula kau jadikan semua oleh tanganmu yang berkuasa. Juga diriku kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaanmu. Dari semula kau jadikan semua oleh tanganmu yang berkuasa. Juga diriku kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaanmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Tuhan, kau ciptakan untukmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Tuhan, kau ciptakan untukmu. Dari semula kau jadikan semua oleh tanganmu yang berkuasa. Juga diriku kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaanmu. Dari semula kau jadikan semua oleh tanganmu yang berkuasa. Juga diriku kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaanmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu Tuhan. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu Tuhan. Kau ciptakan untukmu. Sekali lagi, semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua
ini milikmu, Tuhan, kau ciptakan untukmu. Kau ciptakan untukmu. Kau ciptakan untukmu. Saya serahkan kepada hambanya Pak Franky. Bapa di dalam surga, tolong ingatkan kami terus bahwa apa yang melekat dalam kehidupan kami adalah milik Tuhan. Kami semua yang ada dalam ruang Zoom ini bukan siapa-siapa. Kami tidak punya apa-apa. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang hina, yang ditempatkan di hadapan yang mulia, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Tuhan. Sebagai manusia yang tak bermilik, kami datang kepada Tuhan yang memiliki hidup kami. Di luar Tuhan, seperti yang disaksikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Yudi, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan hanya ada kebinasaan. Oleh karenanya Bapa, kami datang malam hari ini kepadamu. Kami mohon kami boleh mendengar langsung suara-Mu. Tolong Tuhan agar tidak suara manusia yang diperdengarkan dalam ibadah ini. Biarlah hati kami lembut menerima, mendengar suara Tuhan bagi hidup kami. Kami sambut firman-Mu, kami dengar suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom Pak Pendeta. Nanti Ibu Pendeta Musrifah, akan membantu kita membacakan beberapa ayat yang akan kita ikuti dalam pertemuan malam hari ini. Mari kita membuka sama-sama dan mendengar Ibu Pendeta Musrifah membaca dalam Injil Matius 20 ayat yang ke-28. Ibu Pendeta Musrifah, disilakan. Mungkin mic-nya dibuka terlebih dahulu, Ibu. Maaf. Mic-nya dibuka dulu, maaf. Ibu Musrifah, maaf, bisa dibantu dengan Ibu Bapak yang lain di sebelahnya. Dibuka dulu mic-nya supaya terdengar suaranya Ibu. Oke, baik. Baik ya, masih ada kendala. Tidak apa-apa. Izinkan saya membacanya buat kita semua. Injil Matius 20 ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, potongan pernyataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 20 ayat 28 tadi
dilatar belakangi oleh permintaan yang datang dari ibu dari anak-anak Zebedius atau Ibu Salome namanya, terhadap kedua anaknya yang bernama Yakobus dan Yohanes. Ibu dan anak-anak ini datang kepada Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus agar menempatkan Yakobus dan Yohanes di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus di kerajaannya nanti. Peristiwa ini tercatat sebagai pelajaran yang sangat penting. Pelajaran yang sangat mendasar dan fundamental, khususnya bagi rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani mimbar, hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat, para kekasih-kekasih Tuhan yang melayani Allah. Dalam perenungan bagian ini, setidaknya ada 3 pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari permintaan anak-anak Zebedius dengan ibunya. Oleh karenanya, agar supaya kita menjadi lengkap informasinya, maka Ibu Marion, Ibu Pendeta Marion Rahel, Ibu Pendeta Marion Rahel akan membaca satu perikop ini secara lengkap dalam Injil Matius 20, diawali pada ayat 20 hingga ke 28. Oke, baik Pak. Disilakan Ibu Marion. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Sujud di hadapannya itu meminta kepada Yesus apa yang kehendaki. Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Baik, karena ada gangguan teknis, izinkan saya melanjutkan pembacaan ayat tadi di ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku Saya memang lanjut Pak, akan kamu minum. saya lanjut Pak. Silakan Ibu. Ya, berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan besar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk berikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan.
Puji Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta Marion Rahel. Rekan-rekan hamba Tuhan, tentunya kita tidak asing dengan fragmen atau cerita yang telah dibaca satu perikop oleh Ibu Pendeta Marion. Namun kita ingin bercermin, kita ingin melihat diri kita sendiri ada di dalam fragmen atau cerita itu. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, kita sering berada di pihak Ibu Salome dan ibu dari anak-anak dari Zebedius ini. Ada setidaknya 3 pelajaran penting dari fragmen atau cerita tadi. Yang pertama, pelajaran pertama atas fragmen atau cerita tersebut adanya ambisi manusia. Ambisi manusia. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan sekalian. Dalam budaya Yahudi, kala itu, bahwa duduk di sebelah kanan dan kiri raja menunjukkan otoritas, menunjukkan kehormatan dan posisi yang tinggi. Yang namanya manusia tidak ada yang menolak untuk mendapatkan otoritas atau kekuasaan, apalagi kehormatan, bahkan posisi yang tinggi. Nampaknya semua manusia mengejar hal-hal demikian. Nampaknya tidak ada manusia yang menolak ketika diberikan otoritas atau kekuasaan. Nampaknya tidak ada manusia yang menolak, maksud saya menolak untuk diberikan kehormatan dan posisi yang tinggi. Malah sebaliknya, manusia cenderung mengejar, memburu yang namanya kekuasaan, kehormatan, dan posisi yang tinggi. Kita dapat membayangkan bagaimana kondisi kedua murid yang notabene siang dan malam bersama dengan gurunya, mendengar pengajarannya secara langsung. Ring satunya Tuhan Yesus. Tetapi mereka memiliki ambisi yang keliru. Arti pelajaran ini adalah tidak jaminan orang Kristen, pembicara, apalagi pendeta, tidak kebal. Hamba Tuhan kebal terhadap ambisi manusia ini. Murid-murid Tuhan Yesus ini menunjukkan jelas bahwa mereka tidak kebal dengan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan, kehormatan, dan posisi yang tinggi. Bapak Ibu, permintaan tersebut mencerminkan ambisi untuk mendapatkan tempat yang istimewa di antara murid lain. Jadi ketika mereka menganggap diri istimewa, maka sebetulnya mereka menganggap yang lain tidak atau kurang istimewa. Ini satu sikap atau spirit yang sebetulnya ditentang oleh Tuhan. Kesombongan merasa orang istimewanya Tuhan. Angkuh merasa menjadi orang istimewanya Tuhan. Tuhan tentang. Seharusnya berdekatan dengan Tuhan Yesus harus dapat menyerap, harus dapat mengikat karakter Tuhan Yesus
Tetapi nampaknya kedua murid ini terlepas dan memiliki ambisi manusia, merasa diri paling istimewa. Karena jika kita membaca kitab Injil sinoptik, kita menemukan Yakobus dan Yohanes selalu mendapat tempat yang istimewa, selalu dibawa oleh Tuhan Yesus ke kejadian-kejadian khusus. 9 muridnya ditinggal di tempat lain, tetapi ketiga muridnya ini selalu dibawa, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Mereka merasa ring satunya Tuhan Yesus. Mereka merasa menjadi istimewa. Dan sayangnya spirit itu berkembang sehingga mereka meminta tempat. Itu sudah menunjukkan kedua murid tersebut dikuasai oleh ambisi manusia. Sayang 1000 kali sayang. Yakobus dan Yohanes adalah murid-murid yang senantiasa diperkenan Tuhan Yesus mendampinginya untuk banyak event dan kejadian khusus. Namun, ketika berbicara ambisi, tidak dapat dibatasi. Saya mengajak Bapak Ibu dan saya juga menempatkan diri di posisi Yohanes dan Yakobus. Karena kita pun tidak kebal terhadap perilaku ambisi ini. Berbicara ambisi tidak dapat dibatasi. Sekalipun seseorang dekat dengan Tuhan Yesus, sudah jelas kedua murid ini adalah murid ring satunya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebenarnya kata ambisi itu sendiri memiliki arti yang positif. Ambisi itu sendiri memiliki nilai yang konstruktif, yaitu sikap yang kuat yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai sesuatu dengan pengetahuan, keterampilan, dan seluruh kemampuannya sampai berhasil atau tercapai. Tadi kita sudah mendengar kesaksian dari kekasih Tuhan, Bapak Pendeta Petrus Yudianto, yang memiliki niat yang kuat di tengah keterbatasannya, namun dengan niat dan tekad yang kuat itu, beliau ditempatkan Tuhan menjadi alat anugerah bagi pekerjaannya. Jadi kata ambisi sendiri sebetulnya bernilai positif. Namun ketika ambisi tersebut salah penempatannya, ambisi tersebut salah posisinya, maka malah menjadi sangat negatif. Bahkan merusak dan membahayakan. Ambisi yang menghalalkan segala cara. Di tengah-tengah 12 murid itu, bisa-bisanya mereka mengatakan, saya di kanan dan yang lain di sebelah kiri. Lalu yang 10 bagaimana? Seharusnya sebagai orang yang memiliki karakter Yesus, karakter Tuhan Yesus, kita harus berani menempatkan diri di urutan yang paling belakang. Kita harus berani menempatkan diri di urutan yang paling tidak utama. Tetapi ambisi yang salah penempatannya menempatkan orang memiliki perilaku yang tidak sebagaimana mestinya. Mereka merasa mereka punya hak, mereka punya kapasitas untuk duduk di sebelah kanan, untuk duduk di sebelah kiri. Tanda kehormatan. Egosentris. Berpusat kepada diri sendiri. Menjadi bahasa umum manusia. Egosentris. Pemusatan kepada diri sendiri menjadi bahasa kita juga. Tidak tertutup kemungkinan kita hamba-hamba Tuhan bisa dan berpotensi memiliki sikap yang egosentris atau pemusatan kepada diri sendiri. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Sikap yang egosentris atau pemusatan kepada diri sendiri, dia tidak memikirkan perasaan orang lain.
Kedua murid ini tidak memikirkan perasaan rekan-rekannya yang lain. Yang penting saya dapat kedudukan, yang penting saya dapat posisi, yang penting saya dapat kekuasaan, yang lain mau dapat mau tidak, bukan urusanku. Inilah yang saya katakan spirit yang membahayakan bagi diri sendiri. Ia tidak lagi memikirkan orang lain. Yang penting pelayanannya maju dan berkembang. Orang lain mau maju mau tidak itu bukan urusan kita. Ini spirit yang sangat membahayakan. Tema dalam pertemuan malam hari ini adalah semangat melayani, bukan menguasai. Sekali lagi, tema yang disampaikan dalam pertemuan ini adalah semangat melayani, bukan menguasai. Pelayanan kita maju, kita bangga. Pelayanan kita berkembang, kita menjadi lupa diri. Padahal kemajuan atau perkembangan apa yang kita lakukan, seperti tadi dalam doa kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Kita ada hari ini pun karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Namun karena ambisi bisa menutup nurani. Ambisi yang salah penempatannya dapat menutupi hati nurani. Oleh karenanya, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hati-hati terhadap ambisi manusia, keinginan untuk terdepan, dan melupakan yang lain. Ini menjadi hal yang penting untuk mendapatkan perhatian. Pelajaran penting berikutnya adalah dari fragmen cerita dalam Matius tadi adalah kesalahpengertian tentang kerajaan Allah. Gagal paham tentang kerajaan Allah. Anak-anak Zebedius ini berpikir dan membayangkan bahwa kerajaan Allah yang sering didengang-dengungkan, yang sering diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kerajaan mesianik yang mulia secara duniawi. Murid-murid ini berpikir bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan mesianik yang mulia di bumi. Padahal Tuhan Yesus sering berkata, dan murid-murid ada di sana, bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Mereka gagal paham, sekalipun mereka yang paling dekat di antara 12 murid. Bayangkan betapa dekatnya mereka dengan Tuhan Yesus, tetapi gagal paham. Bagaimana dengan kita yang borok-borok pernah melihat wajah Tuhan? Yang borok-borok pernah menyentuh jubah Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus diarak di Via Dolorosa, kita tidak ada di sana. Ketika Tuhan Yesus disalibkan dan dibangkitkan, kita juga tidak melihat. Oleh karenanya kita semua memiliki potensi berada di dalam ranah gagal paham ini. Tuhan Yesus tidak pernah membangun Firdaus di muka bumi ini. Ngengat dan karat dapat merusakkannya. Pencuri dapat membongkar dan mencurinya. Sudah menjelaskan bahwa kerajaanku bukan di bumi ini. Oleh karenanya ketika gereja menjadi gereja membangun menara gading. Gereja-gereja besar hadir. Lalu terjadi gereja-gereja kecil jadi habis.
Gereja-gereja kecil jadi kehilangan jemaat. Jemaat pindah ke gereja-gereja besar. Secara pribadi, saya sedih melihat fenomena ini. Sepatutnya gereja itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Gereja adalah kendaraan untuk mencapai tujuan. Kalau gereja besar, gereja mewah tidak menjadi kendaraan untuk mencapai tujuan itu, maka gereja sebesar apapun menjadi tidak berarti di mata Tuhan. Namun, gereja sekecil apapun, tapi kalau menjadi kendaraan untuk mencapai tujuan, betapa berharganya gereja tersebut, sekalipun berada di ujung gunung manapun. Jadi saya perlu melandaskan, menyampaikan bahwa gereja bukan tujuan, tetapi gereja adalah kendaraan untuk mencapai tujuan. Nah, pertanyaannya adalah apa tujuan kita bergereja? Apa tujuan kita melayani sebagai pendeta pelayan? Kalau hanya sebatas mengadakan pelayanan-pelayanan gereja, kegiatan-kegiatan gereja, maka kita akan berhenti di situ dan tidak mencapai tujuan. Pekerjaan berat gereja bukanlah penata layanan, bukanlah soal keuangan, bukanlah perihal program-program dan kegiatan gereja, tetapi pekerjaan gereja yang sesungguhnya adalah mempersiapkan, menyiapkan, membersihkan seluruh anggota jemaat gereja untuk masuk di dalam dimensi keabadian, di dalam dimensi kekekalan. Inilah tujuan gereja. Jadi kalau kerajaan Allah hanya dilihat sebagai mesianik duniawi, maka kita gagal paham dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Hingga Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau tidak mengerti bahasaku. Bukan dunia ini tujuannya, bukan. Tetapi kerajaan Bapa yang tidak nampak itulah yang menjadi tujuan. Jadi mau gereja kecil, mau gereja besar, kalau tidak punya tujuan untuk memasuki dunia baru, langit baru dan bumi baru, sia-sia. Apalagi kalau ada pertengkaran di dalam gereja maupun berkaitan dengan doktrin, berkaitan dengan penata layanan, berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan apapun. Lihatlah betapa kita sudah terjerat kepada kesalahpahaman di dalam pelayanan yang Allah inginkan. Murid-murid ini telah menggambarkan kita semua yang ada di dalam ruang Zoom malam hari ini, termasuk pembicaranya. Murid-murid ini mengharapkan Tuhan Yesus segera mendirikan kerajaan politik yang akan menggulingkan Roma, di mana mereka nantinya akan mendapatkan kekuasaan, kehormatan, dan posisi yang tinggi. Benar-benar meleset. Pelayanan yang telah Bapak Ibu lakukan bukan untuk mendapatkan posisi apapun di dunia ini. Pelayanan yang telah Bapak Ibu lakukan bagi kerajaan Bapak bukan ingin membangun kerajaan di bumi ini, mensejahterakan di bumi ini, bukan. Tetapi pelayanan yang kita lakukan adalah mempersiapkan kita masuk dalam kemuliaan abadi. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya hormati. Kematian manusia, kematian kita bukanlah terminal akhir. Tetapi terminal akhir kita adalah kebangkitan. Apakah kebangkitan dalam kemuliaan atau dibangkitkan dalam kehinaan?
Tolong ingatkan kami terus, Tuhan. Seberapapun kayanya kami, seberapapun terhormatnya kami, setinggi apapun posisi yang kami miliki hari ini, kalau terminal akhir kami adalah kehinaan abadi, benar-benar menakutkan. Allah sedang membangun kerajaan Allah, bukan di muka bumi ini. Maka sebagai junior, sebagai pribadi, saya berharap kita tidak bertengkar sedikit pun untuk hal apapun di dalam gereja. Karena hal itu menjadi hal yang sangat berbahaya. Kita tidak memahami Allah membangun kerajaannya. Bukan kerajaan gereja, bukan kerajaan sinode, bukan kerajaan gereja, tapi kerajaan Bapa. Yang di mana tidak ada kejahatan, kecemaran yang dapat masuk di dalamnya. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Inilah tujuan gereja. Mempersiapkan kita semua, agar memiliki hidup yang kudus, sekudus-kudusnya. Memiliki hidup yang suci, sesuci-sucinya. Jadi kalau ada perbedaan di antara kita, ya sudah, tidak apa-apa. Lumrah, ya biasa. Tetapi jangan sampai perbedaan itu menjadi ajang perdebatan. Apalagi diangkat di ranah publik. Di-share di YouTube untuk menarik simpatik, untuk mendapatkan pembelaan dan lain sebagainya. Benar-benar kita telah keliru. Kita merasa kita sedang membela kebenaran, padahal kita sedang menyembelih kebenaran itu. Karena kebenaran bukanlah sebuah pengetahuan, tetapi kebenaran adalah sebuah kehidupan. Kita mesti menunjukkan kehidupan kita. Kita mesti menunjukkan kebenaran kita lewat kehidupan kita. Oleh karenanya para teolog, para ahli-ahli Taurat, orang yang merasa paling tahu banyak pengetahuan firman Tuhan, kita mesti menunjukkan kebenaran firman itu dalam kehidupan, dalam keseharian. Bagaimana kita berkata, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertingkah laku, semuanya menunjukkan apakah kebenaran itu menjadi pengetahuan belaka, atau kebenaran itu benar-benar nyata, dirasa, diakui oleh orang-orang di sekitar kita, dan dirasa oleh Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan merasa hidup kita, menikmati hidup kita sesuai dengan apa yang Ia inginkan, betapa berbahagianya orang itu. Dihina tidak balik menghina, dipukul tidak balik memukul, direndahkan tidak balik merendahkan. Dia siap untuk menjadi kesetan. Dia siap untuk menjadi pembersih kaki orang-orang lain. Dan dia lakukan dengan tulus karena dia mengikuti teladan gurunya yang mencuci kaki murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan. Mereka gagal paham. Yakobus dan Yohanes gagal paham akan kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini, datang untuk membangun kerajaan di bumi.
Tetapi mereka gagal paham. Kedatangan Tuhan adalah membawa kekasih-kekasihnya pulang ke kerajaan Bapa, bukan membangun kerajaan di bumi. Tidak salah punya gereja besar, tidak salah punya pelayanan yang melebar, berkembang. Tidak salah. Tetapi kita mesti hati-hati, jangan sampai apa yang kita capai itu menjadi nilai diri. Lalu kita merasa orang yang superior, unggul. Kita merasa diam-diam kita sombong, kita diam-diam kita merasa angkuh, kita merasa lebih istimewa. Itu spirit yang sangat membahayakan. Tidak salah untuk menjadi gereja yang besar, tidak salah. Tetapi ketika menjadi gereja yang besar, apalagi menjadi gereja yang mainstream, dengan hingar-bingarnya tata ibadah, lalu orang mau datang ke gereja saja mesti daftar dan lain sebagainya, tidak salah. Tetapi akan menjadi keliru ketika kita sedang membangun kerajaan gereja, apapun sinodenya di bumi ini. Dan juga kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang masih berjuang merintis pelayanan, jangan merasa kecil. Jangan merasa ditinggalkan. Jangan pernah merasa dilupakan. Satu jiwa bertobat, seluruh malaikat di sorga bersorak. Apalah artinya pengunjung gereja ribuan orang, tetapi tidak banyak yang diselamatkan. Namun akan menjadi berarti ketika gereja kecil kita tetapi melahirkan orang-orang yang diselamatkan. Seluruh warga surga bersorak. Kita bisa bayangkan tidak, Bapak Ibu? Jangan merasa ditinggalkan, jangan merasa dilupakan. Sekalipun pelayananmu bercucuran air mata, perasaan yang ditumpahkan, tolong ingat ini baik-baik. Allah menanti kita pulang. Jangan pernah membangun kerajaan apapun di bumi ini, apalagi yang namanya gereja. Biarlah dari pondok-pondok yang kecil, biarlah dari tempat-tempat yang kecil, daerah-daerah terpencil. Bapak Ibu mempersiapkan orang-orang untuk masuk ke langit baru dan bumi baru. Itu baru kita cun. Itu baru kita masuk sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, setiap gerak pelayanan yang dilakukan, oleh karena itu, saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan, setiap gerak pelayanan yang kita lakukan harus dalam kapasitas membawa orang pulang ke kerajaan Bapa. Itulah tujuan bergereja. Membawa sebanyak-banyaknya orang dipindahkan dari bumi ini masuk ke dalam bumi yang baru, langit yang baru. Oleh karenanya, kuasa kegelapan tidak akan pernah tinggal diam untuk kita terbang bersama masuk dalam langit baru dan bumi baru itu. Akan ada banyak persoalan, akan ada banyak masalah yang mengganggu kita mencapai tujuan itu. Maka kita perlu sadar, kita harus waspada. Ketika ada persoalan yang mengganggu terbangnya kita masuk langit baru dan bumi baru, kita harus waspada. Mengalahlah demi keselamatan saudara kita. Terimalah orang lain apa adanya. Seperti Tuhan telah juga menerima kita apa adanya demi keselamatan kita bersama. Bapak Ibu, kita rehat sejenak.
saya ingin menyampaikan pengalaman. Ya, dari tadi kita tegang dari awal ya. Tegang ya. Em, pada waktu kecil, kebetulan kediaman kami tidak jauh dari pantai. Ya, yang sekarang dikenal dengan di daerah Jakarta namanya Pantai Ancol. Dulu tempat itu tidak punya pagar. Jadi pada waktu kecil saya dengan mudahnya untuk keluar masuk ke Pantai Ancol ini karena belum menjadi tempat yang komersil. Kalau hari ini sudah menjadi tempat yang komersil di mana kita masuk saja untuk melihat pantai saja bayar. Makanya kalau saya ke Kupang, ya saya ke Kupang, saya senang sekali di jalanan saja sudah kelihatan pantainya bersih, pantainya biru. Ya, kalau saya hari ini teman-teman di Jakarta mau ke pantai mesti bayar. Mesti bayar ya. Cuma wajar Pak, nggak Iya, Pak bayar. Yus sebenarnya. Ini cuma pulau. Iya. Jadi pada waktu kecil itu pantai itu belum jadi tempat yang komersil. Jadi pantai itu masih jadi tempat yang bebas orang masuk. Apa yang saya lakukan hampir tiap hari di pantai itu? Saya selalu mengambil nyelam berenang di pantai itu karena di situ ada banyak batu-batu, di situ ada namanya kijing atau kerang hijau. Ya Bapak Ibu tahu ya kerang hijau ya? Tahu ya kijing kerang hijau ya, yang panjang-panjang begitu. Nah, itu pada waktu itu saya ngambilnya dengan bebas. Gratis gitu, yang gratis gitu kan. Gratis kali. Itu puluhan tahun yang lalu saya ingat. Jadi setiap kali saya ambil kijing atau kerang hijau itu saya bawa ke rumah, lalu dimasak oleh keluarga dan sebagainya. Hampir setiap hari saya makan itu. Karena gratis. Nah, pada suatu kali, mungkin saya makannya kebanyakan. Makan kerang hijau itu kebanyakan. Muntah-muntah Bapak Ibu. Sakit berkepanjangan. Hampir seminggu lebih saya sakit seingat saya gitu. Aduh, setelah sakit, saya nggak berani makan 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 kerang hijau itu, nggak berani, nggak berani. Dan hebatnya, sampai usia sampai usia 50 tahun lebih ini, saya kalau mencium aroma kerang hijau itu, aduh, saya udah maaf enak gitu. Udah nggak bisa gitu apa merasakan hal yang enak gitu. Saya udah nggak bisa mencium aroma kerang hijau itu. Bayangkan itu pengalaman sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai sekarang masih kebawa. Apa yang saya mau sampaikan? Bapak Ibu, ketika kita nanti ada di dalam kekekalan, kita akan mengingat secara sempurna apa yang kita lakukan selama di bumi. Kalau selama di bumi saja berpuluh-puluh tahun itu saya masih ingat. Apalagi ketika kita masuk dalam dimensi kekekalan sempurna, maka kesadaran kita akan sempurna. Maka kita akan mengingat apa yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu, kalau seseorang berada di surga, maka dia akan ingat bagaimana dia hidup mengikuti teladan Yesus Kristus. Bagaimana dia hidup mengikuti perintah Allah. Akan ingat. Makanya terminal terakhir kehidupan orang-orang yang mencintai Tuhan adalah kemuliaan abadi. Dia akan ingat. Tetapi orang-orang yang dibuang ke dalam neraka abadi pun akan ingat. Firman Tuhan katakan mereka tangisan dan kertak gigi. Kertak gigi melambangkan penyesalan. Kertak gigi menandakan satu hal yang mengerikan. Jadi berbicara kepada kerajaan Bapa, ini kita sedang berbicara hal yang real, hal yang benar. Oleh karenanya jangan pernah ada keributan apapun di dalam pelayanan kita demi keselamatan kita. Kita sedang menjalani sisa akhir hidup kita. Sisa hari. Kita sedang menjalani sisa hari. Jangan bersalah. Jangan berdosa. Jangan bercela.
di sisa hari hidup kita, agar Tuhan dapat mempersilahkan kita masuk ke dalam kerajaan Bapa. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Pemikiran murid-murid itu masih dipengaruhi oleh konsep duniawi tentang kekuasaan dan kemuliaan. Mereka bukan memikirkan perkara rohani tentang kerajaan Bapa yang ditandai dengan pelayanan. Dan ini penting. Ini penting, kalimat ini penting. Konsep kerajaan Bapa, konsep rohani tentang kerajaan Bapa yang ditandai dengan pelayanan dan pengorbanan. Pelayanan tanpa pengorbanan adalah pelayanan palsu. Pelayanan tanpa pengorbanan adalah pelayanan fatamorganis. Semu, maaf, palsu. Pengorbanan yang dimaksud di sini bukan bicara pengorbanan hanya dalam bentuk uang, tetapi pengorbanan terhadap diri kita sendiri. Pengorbanan terhadap diri kita sendiri. Melayani bukan menguasai, tetapi dia siap berkorban demi pelayanan itu. Nah, di sini kita banyak terjebak. Kita menjauhi yang namanya mengorbankan diri. Kita tidak berani berkorban, kita tidak berani menjadi korban untuk keselamatan banyak orang di sekitar kita. Malah kita mencari korban dan menjadikan orang lain korban. Kita disakiti, kita cerita kepada banyak orang. Kita dilukai, kita cerita kepada banyak orang. Kita tidak rela dikorbankan, kita tidak rela disakiti demi pelayanan. Pelayan palsu, pelayan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah menunjukkan pelayanan dan pengorbanan yang sebagaimana mestinya menjadi korban. Menjadi hal yang sangat menakutkan ketika kita keluar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus telah menunjukkan satu perkara rohani yang luar biasa menakjubkan, yakni menjadi korban bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani berkorban untuk pelayanan ini? Dan Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, percayalah, Allah menghitung setiap korban-korban yang dilakukan demi pelayanan pekerjaannya di muka bumi ini. Bapak Ibu tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan pasti melindungi ketika engkau berkorban demi pelayanan. Kadang-kadang korban perasaan. Kadang-kadang korban harga diri. Demi berlangsungnya pelayanan, tidak apa-apa, kitalah yang disudutkan, kitalah yang dikorbankan, kitalah yang diabaikan, kitalah yang diasingkan. Kita tidak memukul balik ketika dipukul. Kita tidak menghina balik ketika orang-orang menghina kita. Kita tidak melukai ketika kita dilukai. Itulah korban yang Tuhan inginkan demi keselamatan orang-orang yang dipercayakan di sekitar kita. Rekan-rekan hamba Tuhan, Allah ada di sini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah ada di tempat ini. Dia menyaksikan kita ada berkumpul malam hari ini. Dan Allah tahu keadaan kita masing-masing. Oleh karenanya syukur kepada Tuhan kita dipertemukan pada malam hari ini. Agar pelayanan kita menjadi presisi, pelayanan kita kepada Tuhan menjadi tepat dan sesuai dengan keinginan Bapa. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan.
Janganlah ada satu gereja dengan gereja yang lain saling mencurigai. Janganlah ada di sini ada satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhannya saling memusuhi. Dijauhkanlah kiranya di antara kita satu dengan lain yang mencari-cari kekurangan. Apalagi ketika ditemukan kekurangan, di-blast, di-share, dipublikasikan. Kita jauh dari tujuan bergereja. Kita senang kalau gereja kita penuh. Kita menjadi kurang suka kalau gereja di sebelah kita penuh, lalu kita kurang. Kita mungkin berkata, ada apa dengan mereka sampai domba-dombaku pindah ke sebelah misalnya. Janganlah kita didapati Tuhan memiliki spirit ini. Kita harus memiliki spirit atau semangat melayani, bukan menguasai. Layanilah mereka dengan jiwa kita. Layanilah mereka dengan hidup kita. Hidup yang dikorbankan bagi orang-orang yang dipercayakan ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes ini, mereka belum benar-benar memahami sifat kesejatian dari kerajaan Bapa. Saya mohon dengan sangat Evangelis Daniel Baharudin boleh membantu membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 50, Pak. 1 Baik, Korintus 15 ayat 50, silakan. iya baik, Pak. Satu Korintus 50 ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. bentar, Pak. Silakan, Pak. Baik, Bapak, sebentar. Ayat ke-50, Bapak. Baik. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tetapi yang terjadi, Evangelis Daniel, yang terjadi kita bertengkar untuk urusan darah dan daging ini. Kita sering terjebak kepada urusan darah dan daging ini. Kita lupa bagian-bagian ini tidak mendapat tempat dalam kerajaan Bapa. Kita mempertahankan harga diri. Kita mempertahankan namanya nilai diri. Kita ribut dengan banyak orang. Kita tidak mempertahankan ego. Kita sombong, kita angkuh. Ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Bapa. Kiranya kita semua dijauhkan dari ketidaktahuan memahami sebetulnya sifat kejatian dan kerajaan Bapa ini. Kerajaan Bapa yang tidak menerima unsur-unsur manusia yang dalam hal ini darah dan daging. Darah dan daging yang dapat binasa, tidak mendapat tempat sedikit pun dalam kerajaan Bapa. Kenapa demi ego kita berantem? Kenapa demi ego kita bertengkar? Kerajaan Bapa berbicara sesuatu yang tidak dapat binasa. Manusia pasti binasa yang akan ditunjukkan dengan kematiannya, di mana darah dan dagingnya yang menuju kepada tubuh akan bertransformasi menjadi tanah binasa. Tetapi kerajaan Bapa hanya dapat menerima unsur-unsur manusia yang tidak dapat binasa. Apa itu? Roh, jiwanya akan kembali kepada Allah Sang Pemilik. Oleh karenanya setiap kita harus memperhatikan keadaan roh dan jiwa kita.
Oleh karenanya keadaan kita harus benar-benar beres roh dan jiwa kita. Bapak Ibu, sekali lagi, mari kita fokuskan segenap gerak pelayanan kita kepada satu dunia yang tidak dapat binasa itu, yakni kerajaan Bapa di langit baru dan bumi baru. Inilah yang saya katakan, gereja harus menjadi kendaraan untuk semua kita dipersiapkan masuk dalam dimensi kekal ini, yakni langit baru dan bumi yang baru. Pelayanan adalah melayani, bukan dilayani, apalagi menguasai. Pelayanan berbicara tentang meminum cawan tanda pengorbanan, penderitaan secara total demi keselamatan banyak orang. Ketika Yakobus dan Yohanes berkata, apakah engkau sanggup meminum cawan yang harus kuminum itu? Mereka menjawab, ya. Ternyata memang benar, Yakobus menjadi martir pertama di antara para rasul dan Yohanes dianiaya serta diasingkan dan dibuang ke Pulau Patmos. Kalau dalam pelayanan kita, kita mengalami banyak tantangan, banyak derita, banyak persoalan, ingatlah, dunia bukan rumahku. Jadi kalau pelayanan kita penuh dengan penderitaan, pelayanan kita penuh dengan persoalan, pelayanan kita penuh dengan permasalahan. Jangan tawar hati. Tetaplah melayani menjadi korban. Karena kita tahu rumahku ada di dalam surga. Di tempat yang suci dan mulia. Dan itu tidak lama lagi. Bersemangatlah Bapak Ibu. Bersemangatlah. Itulah rumahmu. Rumah Bapa di surga. Layani Tuhan dengan semangat melayani. Bukan menguasai. Jadilah korban bagi keselamatan banyak orang. Dan Tuhan pasti akan memuliakan kita di langit baru dan bumi baru. Selamat melayani Bapak Ibu. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu, seperti biasa kita lakukan, kita khususnya saya juga ingin mendengar sharing-sharing dari Bapak Ibu berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan adanya diskusi dan lain sebagainya. Disilakan Bapak Ibu, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada yang ingin menyampaikan berkat pengalaman pelayanan? Silakan. Ibu Pendeta Halo Muslipa ya. Pak, Silakan Bu Pendeta Muslipa, silakan. Kak, saya saya tidak kesaksian. Saya mau minta maaf tadi suruh baca. Ya. Saya sudah baca Pak, tapi mic-nya enggak Gak apa-apa dinyalakan Ibu, tadi Pak. gak apa-apa, Pak, gak apa-apa, gak apa-apa Bu, gak masalah ya Bu. Terima kasih. Ya lihat Ibu hadir, makanya makanya saya minta Ibu baca itu karena Ibu duduk bertiga, anteng banget bertiga itu. Saya senang sekali. Gitu kan. Gak apa-apa ya Ibu, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu yang untuk membagikan berkat kepada kita semua, disilakan. Pak Frankie, saya mau bertanya. Bapak ya, silakan Bapak Pendeta. Ya, saya senang sekali dengan satu perkataan Pak Frankie tadi yang mengatakan begini, saya sampai tulis nih, kebenaran bukan pengetahuan, kebenaran adalah kehidupan. Wah, saya diberkati banget. Kebenaran tidak boleh cuma di sini, tapi juga harus masuk ke sini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu rema yang saya dapat. Puji Nah, terus saya mau tanya begini Pak Frankie, biar saya pun jelas. Kalau kita punya, manusia semua kita pasti punya ambisi. Pasti punya. Tapi bagaimana supaya ambisi kita itu nggak salah, nggak melenceng. Nggak melenceng. Itu gimana caranya? Yang terkasih Bapak Petrus Yudianto Ya, dari Kapuas, Kalimantan. ya. Terima kasih atas kerendahan hati Bapak Pendeta Yudi yang telah menyampaikan kesaksian maupun pertanyaan ini. Terima kasih, kami juga mendapatkan berkat
dari apa yang telah Bapak sampaikan. Ya. Rekan-rekan hamba Tuhan, kebenaran yang menjadi pengetahuan menimbulkan pertengkaran. Kebenaran yang menjadi pengetahuan akan menjadi perseteruan. Dan itu sudah terjadi berabad-abad hingga hari ini. Kiranya kita 135 akun malam hari ini. Dan mungkin nanti akan di-share ke YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Ya. Kita juga masih banyak melihat polemik-polemik yang ada tentang kebenaran yang benar-benar benar. Kiranya kita dijauhkan dari arena keributan tersebut. Karena kebenaran harus bertransformasi dalam kehidupan. Yang dapat dirasa, yang dapat dilihat, yang dapat dicontoh, itulah kebenaran. Rekan-rekan hamba Tuhan, pertanyaan Bapak Pendeta Petrus Yudi menjadi pertanyaan mendasar. Lalu bagaimana dengan ambisi itu? Bagaimana kita dapat melihat atau mengetahui ambisi yang benar-benar benar atau ambisi yang benar-benar salah, sekalipun itu dalam konteks pelayanan. Yang terhormat Pak Yudi, ambisi kita harus ambisi menyenangkan Allah. Ambisi kita harus dalam koridor menyenangkan Allah. Kita mesti jujur apakah gerak pelayanan kita menyenangkan Allah atau menyenangkan diri sendiri. Ini menjadi tipis. Kalau kita tidak jujur, maka kita akan selalu berkata, segala kemuliaan bagi Allah. Tetapi kita sering menjadi pencuri-pencuri. Kemuliaan itu sedikitnya juga bagi kita. Tenar nama kita, terkenal nama merek gereja kita. Kita sebetulnya tidak mencari ambisi menyenangkan Allah. Oleh karenanya kiranya Roh Kudus menuntun kita, menunjuk terus hati nurani kita, Bapak Pendeta. Dengan teduh kita berkata, Tuhan tolong ingatkanku terus. Jangan sampai aku merasa berjalan di jalan yang lurus, padahal bengkok. Ingatkanku terus, tegur aku terus Tuhan. Jangan aku merasa berada di jalan yang lurus, padahal ujungnya menemukan kebinasaan. Saya percaya dengan hati yang lapar dan haus untuk menyenangkan Allah, Allah pasti bela Pak Petrus. Allah pasti melindungi Pak Petrus untuk tetap berjalan di jalannya. Dengan selalu menempatkan diri yang paling bawah, menempatkan diri yang paling belakang. Kehormatan di kerajaan Allah sebenarnya telah disediakan oleh Allah Bapa. Tentang kanan dan kiri, aku tidak layak memberitakan kepadamu, tapi sebetulnya Allah sudah menyediakannya. Begitulah pernyataan Tuhan Yesus kepada kedua murid itu. Itu menunjukkan bahwa kita tidak perlu mencari tempat di dunia ini. Kita tidak perlu mencari tempat, apakah itu kehormatan, apakah itu keuntungan ekonomi, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Kita tidak perlu mencari tempat itu. Nah, ini jadi susah. Ini jadi berat, bukan berat, tapi berat sekali. Layanilah tanpa tempat. Maksudnya tanpa sanjungan, tanpa pujian, tanpa kehormatan, tanpa keuntungan-keuntungan yang lain. Kenapa? Kenapa kita mesti melayani Tuhan tanpa tempat? Karena Allah telah menyediakan tempat yang sesungguhnya. Allah telah menyiapkan tempat bagi Pak Petrus Yudianto yang sesungguhnya di kerajaan Bapa. Bukan tempat di dunia ini sebagai pimpinan sinode, sebagai sekum sinode, sebagai pendeta hamba Tuhan. Itu adalah alat anugerah Tuhan, bukan tujuan. Tapi ketika kita benar-benar menghidupi ambisi kita untuk menyenangkan Allah saja, maka Pak Yudi sebetulnya sudah pegang kunci di rumah Bapak. Pak Yudi sudah dapat nomor rumah nanti yang Bapak Yudi akan masuki. Dan kalau saya bayangkan ya Pak Yudi, 130 orang kita hari ini, kita berjumpa di Zoom.
kita juga nanti berjumpa di kekekalan. Kita tidak hanya saja berkumpul di tempat ini, tapi kita juga berkumpul di kerajaannya. Amin. Itulah tujuan bergereja. Itulah tujuan daripada Truth Mission ini. Semua kita tanpa terkecuali, tak kehilangan satupun. Kita sama-sama memasuki dimensi kekekalan. Dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Wow, betapa bahagianya. Betapa sukacitanya kita menantikan momentum itu. Kita menantikan dunia baru dan bumi yang baru itu. Oleh karenanya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Petrus Yudianto. Kita harus memiliki ambisi, ambisi yang menyenangkan Tuhan. Selamat melayani Tuhan di mana Terima kasih. menempatkan Pak Petrus. Terima Tuhan Yesus kasih. memberkati. Amin. Amin Pak Petrus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Petrus. Selamat melayani, Tuhan berkati. Ya, salam Pak Franky. Shalom Ibu Bapak. Shalom. Saya Pendeta Tema di dari Nias, Pak. Baik Bapak, silakan Pak untuk berbagi Ya. berkatnya Pak. Ya, terima kasih Pak Franky. Pak Pendeta Franky tadi mengatakan bahwa ambisi kita harus menyenangkan hati Tuhan. Itu saya sangat setuju, Pak. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita ini, Pak Franky, kita ini sudah berlelah untuk Tuhan. Kita sudah berusaha menyenangkan hati Tuhan, bahkan yang terbaik pun kita berikan kepada Tuhan. Tetapi ujian cobaan itu, Pak, itu juga datang silih berganti dalam kehidupan kita. Dan ada orang mengatakan itu karena dosanya, itu karena kemalasannya, itu karena hatinya tidak baik. Padahal kita ini kan yang Tuhan tahu isi hati kita ini kan hanya Tuhan yang tahu ya Pak Franky. Ya, benar tadi Pak Franky mengatakan bahwa ambisi kita harus menyenangkan hati Tuhan. Memang zaman sekarang ini ada juga orang berambisi supaya terkenal, bukan untuk memuliakan Tuhan. Dan banyak orang zaman sekarang mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi bukan memuliakan nama Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, itu bagaimana menurut Pak Franky? Apakah itu benar, Pak ya? Kalau kita sudah menghakimi Tuhan, kata orang itu karena dosa, itu karena niatnya tidak baik. Itu bagaimana menurut Pak Franky? Terima kasih, Pak. Yang terkasih Bapak Pendeta Tema Delau. Terima kasih untuk sharingnya. Kita semua sering merasa mendapatkan tuduhan-tuduhan. Baik dari orang-orang di sekitar kita, baik dari orang-orang jauh, bahkan dari diri kita sendiri. Pelayananmu nggak maju karena begini, karena begitu. Pelayananmu terhambat karena dosa begini dan begitu. Dan kadang-kadang hati nurani kita juga mengejar, menuduh kita dengan berbagai persoalan. Yang terkasih Bapak Pendeta Tema, syukur kepada Tuhan kalau masih ada yang menegur. Syukur kepada Tuhan kalau ada yang masih memburu kita. Syukur kepada Tuhan kalau buruan itu pun keluar dari hati nurani kita. Ini dapat digunakan sebagai alat anugerah untuk memeriksa keadaan diri. Kita membaca diri kita. Memang kita hanya dapat melihat selumbar pada mata saudara kita. Padahal ada balok di dalam mata kita yang harus kita selesaikan. Jadi ketika tuduhan, ketika perkataan, ketika penyampaian orang lain demikian adanya. Saya mengajak Bapak Pendeta Tema Delau dan kita semua di sini, mari kita periksa diri kita. Apakah yang dituduhkan, apakah yang keluar dari itu benar adanya? Kalau benar, puji Tuhan. Itu menjadi alat anugerah Tuhan untuk kita berhenti, untuk tidak melakukan apa yang dituduhkan di hati nurani ini atau orang-orang yang melihat kita. Kita bersyukur karena kita percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, termasuk adanya tuduhan-tuduhan, termasuk adanya pernyataan-pernyataan yang sedikit banyaknya itu merendahkan kita. Semua itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah lupa, hal yang buruk pun
dapat dijadikan Tuhan sarana kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Oleh Amin, Pak. karenanya, Bapak Pendeta Tema Delau yang saya hormati, kita mesti terus memperhatikan hidup kita dengan saksama. Kita terus berubah. Tetapi ada yang kedua, Pak. Ada yang kedua. Kalau tuduhan itu tidak berdasar, apalagi tuduhan itu malah ingin merusak, jangan lawan, Pak. Jangan konfrontasi, Pak. Jangan. Diamlah. 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 Berikan ruang seluas-luasnya untuk Allah bekerja. Jangan membela dirimu. Biarkan Allah membela dirimu. Kalau hal-hal itu tidak mendasar, tenanglah, berserahlah. Ada maksud Tuhan di balik itu. Jadi, ketika tuduhan menyakitkan itu datang dalam pelayanan kita, biarlah sakit hati itu berhenti di hidup Bapak Pendeta Tema Delau. Tidak perlu membagikan sakit hati itu. Apalagi menyerang balik atau menyakiti kembali. Percayalah, Allah akan membela hamba-hambanya. Dan segala hal yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan, sekalipun itu tidak baik adanya, Tuhan akan menjadikan sesuatu baik pada waktunya. Bapak Tema Delau, selamat melayani. Apapun yang terjadi, Tuhan akan membela Bapak. Selamat melayani. Amin. Amin, Pak. Terima kasih, Pak Pendeta Franky. Terima Amin. kasih. Amin, Pak. Thank you. Ini Bapak Senturi, ini Tombus Senturi dari Bapak Tombus ya, silakan Bapak Tombus. ini soal kebenaran Pak tadi mengenai firman Tuhan kita. Jadi ini kesaksian pelayanan 2 minggu yang lalu Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, jarak pelayanan ini sebenarnya hampir 3 jam Pak. Oh, dari mana ke mana tuh Pak? Jadi ada satu tempat pelayanan masih 6 bulan. Jadi sudah hampir 12 kakak di situ Pak. Ketika saya dipaksa untuk memberkati yang mau menikah, padahal yang mau diberkati ini masih ada istrinya, bahkan masih 1 tahun anaknya. Lalu karena kita tegas dalam kebenaran, saya ucapkan begini Pak, kita nggak bisa memberkati yang seperti ini. Lagian masih hidup. Dan satu lagi, belum cerai. Karena firman Tuhan tidak bisa diceraikan. Kecuali kematian. Lalu karena saya tidak memberkati, mereka buatlah secara adat. Lalu mereka memaksa saya supaya keluar dari pelayanan itu. Bahkan mereka bilang, kami semua tidak mau mengikut Bapak. Padahal Pak, jauhnya pelayanan ini hampir 3 jam Pak naik kereta. Menyeberang pulau Pak. Bahkan kalau dihitung-hitung berkatnya dari situ, persembahannya, ongkos saya pun nggak balik Pak. Tapi ketika saya ditolak Pak, aduh, saya bilang, ya terserah kalian lah. Ya kalau saya tetap mengasihi kalian. Lalu dibilang, kami mengundurkan diri Pak semua. Kami tidak mau lagi mengikut Bapak karena Bapak tidak mau memenuhi permintaan kami katanya. Kalau di situ Pak hancur sekali karena bukan dekat, bukan biaya yang sedikit, bukan contohnya keuntungan yang kita ambil, kita mengasihi mereka, kita berbelas kasihan karena hidup mereka susah, tapi akhirnya ditutuplah pelayanan itu. Hampir saya drop Pak 2 minggu ini, Tuhan bagaimana ini Tuhan. Ampunlah saya Tuhan, kalau saya salah, apakah ini ambisi Tuhan? Apakah memang terlalu benar, kita terlalu tegas mengatakan kebenaran? Padahal kalau kita memberkati Pak, berarti kita sudah melanggar firman Tuhan. Jadi kadang-kadang Pak, hati ini memang hancur Pak. Jadi ya lihat firman Tuhan ini tadi ya, biarlah Tuhan yang memberi pembelaan. Tuhan buka lagi ladang pelayanan.
supaya bisa bertahan. Ya, doakan Bapak lah supaya lebih berkemenangan lagi. Memang kita ada 2-3 tempat. Jadi satu tempat ini tutup, Pak, bukan karena eh, kita tidak mau melayani, tapi karena kita tegas dalam kebenaran. Tapi ada orang-orang mempengaruhi semua jemaat itu. Jangan kita ikuti pendeta itu karena permintaan kita nggak dimauinya katanya. Iya. Jadi itulah Pak. Kadang-kadang kalau kita dalam kebenaran memang nggak sanggup kita Pak. Hmm. Tapi biarlah Tuhan yang kita bela, firman Tuhan yang kita lakukan, kebenaran yang kita lakukan. Dan saya pun hampir-hampir down Pak. Tuhan, aku udah capek-capek ke situ jauh Tuhan. Kok begitulah orang itu Tuhan. Padahal yang saya tegaskan kebenaran. Begitulah Pak. Satu lagi ada satu orang suku akid tentang mengasihi tadi. Dia melahirkan prematur 1,5 berat bayi itu. Tapi karena kita Pak nggak sanggup membantu mereka. Anak itu sampai sekarang udah satu tahun setengah. Masih 5 kilo Pak. Saya tiap minggu kalau datang ke gereja, aduh Tuhan anaknya ini Tuhan. Kecil betul Pak. Seperti botol baru lahir. Semua takut Pak jemaat itu waktu dibawa ke gereja. Tapi masih hidup sampai sekarang Pak. Cuman ada kelemahannya, dia kurang kuat makan, entah karena di kandungan dulu kurang gizi, karena orang tuanya namanya suku Aki ini nggak ada pendidikannya Pak, di kampung-kampung. Jadi saya pun Tuhan bagaimana cara menolong ini, bagaimana Tuhan. Saya pun cari di kota Pekanbaru, karena dari sini ke kota Pekanbaru hampir 4 jam Pak. Jadi susu-susu yang untuk lebih bagus gizinya sulit dicari. Jadi saya pun, Tuhan apa yang berbuat sama bayi ini. Jadi, tapi masih sehat sampai sekarang Pak, puji Tuhan. Udah mulai merangkak dia, udah mulai berdiri, belajar berdiri. Tapi timbangannya itu Pak, sulit naik Pak. Karena mungkin gizi buruk. Jadi, doakan Bapak lah supaya bagaimana kami menangani ini, diberikan Tuhan hikmat. Baik di pelayan suku Akik, baik juga pelayan di cabang yang lain. Ya, semua berjuang Pak. Jadi doakanlah Pak. Amin, Pak. Amin, amin. Yang terkasih, yang terhormat, yang dicintai Tuhan, Bapak Pendeta Tombus Sianturi. Ada salam hangat Pak dari Bapak Pendeta Beni tadi mengatakan tetap semangat untuk melayani Tuhan, Bapak Tombus. Selamat melayani. Bapak Tombus Sianturi. Kita mesti menyadari bahwa pelayanan yang kita sedang lakukan adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Bukan milik Bapak Pendeta Tombus Sianturi. Jadi mohon maaf. Ketika kita masih luka dengan apa yang terjadi dalam pelayanan kita, lalu kita merasa marah dengan apa yang terjadi dalam pelayanan kita, kita sedang mengambil pekerjaan Tuhan menjadi milik kita. Seperti yang disampaikan, dilakukan, dipujikan oleh Bapak Pendeta Petrus dari GSKI Rehoboth Surabaya, pimpinan kita. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Apakah benar? Apakah benar semuanya adalah milik Tuhan? Ketika kita marah terhadap tidak lancarnya pelayanan, terhadap adanya gangguan pelayanan, kita merasa kecil hati, kecewa, sudah menyatakan bukan milik Tuhan, milik kita. Milik kita. Oleh karenanya, dengan segala hormat, dengan segala kerendah hatian, mari Bapak Ibu, kita serahkan apa yang ada dalam genggaman pelayanan kita kepada Tuhan. Ini pelayananmu, Tuhan. Ini gerejamu.
bahkan yang ada padaku, yang melekat padaku, tubuh, nyawa, rohku, jantungku, nyawaku, hidupku, semuanya milik Tuhan. Jadi ketika ada apa-apa dengan Amin. gerejanya Tuhan, jadi ketika ada apa-apa dengan pelayanan yang kita serahkan kepada Tuhan, Tuhanlah yang beracara, bukan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, percayalah kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Hati-hati dengan kepemilikan ini. Jangan sampai beralih kepemilikan kita kepada kuasa kegelapan yang menggunakan pelayanan merusak rohani kita. Masuk dalam pelayanan malah merusak hidup kita. Masuk dalam pelayanan menjadi tidak damai sejahtera. Sayang. Harusnya pelayanan itu mendatangkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bapak Tombu Sianturi, serahkan kepada Tuhan. Jangan lagi depresi, jangan lagi down. Ada orang mengatakan down to earth. Kalau boleh Bapak Tombu Sianturi, jangan down to earth. Amin, Pak. Down to heaven. Landaskan kaki pelayanan kita di surga, bukan di bumi ini. Oleh karenanya, Bapak Tombu Sianturi, tetaplah untuk menghidupkan kebenaran dalam kehidupanmu. Amin, Pak. Kebenaran yang tidak berhenti menjadi pengetahuan, tetapi kebenaran yang menjadi kehidupan. Amin, Tuhan Pak. membela Bapak Pendeta Tombu Sianturi. Amin. Dan kita berdoa untuk Ananda kecil tadi yang masih beratnya 5 kilo. Siapa yang salah? Apakah orang tuanya atau anak itu yang salah? Inilah manusia yang suka cari gara-gara, yang suka cari kambing hitam atas setiap permasalahan. Siapa yang salah? Tuhan Yesus katakan, tidak ada yang salah. Dalam kehidupan anak-anak Allah, tidak ada yang salah. Kok bisa bermasalah? Kok bisa menderita? Kok bisa berpenyakit demikian? Tuhan katakan, biar pekerjaan Allah termanifestasi dalam orang tersebut. Amin, Pak. Malam hari ini, biarlah pekerjaan Allah bermanifestasi dalam kehidupan pelayanan Bapak Pendeta Tombu Sianturi. Amin, Pak. Tetap semangat, tetap setia, dan selamat berjuang. Tuhan Amin. memberkati. Terima kasih, Pak Petrus. Baik, Bapak Ibu, Pak Petrus, apakah kita masih memiliki waktu? Ya. Saya serahkan kepada pimpinan. Ada lagi, itu kelihatannya Opa Yusuf itu. Opa? Dari tadi saya disalib terus sama bis kota, Bu. Lalu Mbak. Iya. Shalom Sebentar. yang terkasih Ya, Bapak memang Pendeta Yusuf. Shalom. Tema Dela sebentar. perlu Tema Dela nanti sudah tahu nomor WA saya belum? Tema Dela. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, Hani, oke. Pak. Nanti hubungi Sudah, Pak. saya ya malam ya. Oke. Oh iya Pak, oh iya Pak. Siap Pak, siap. Pak Yusuf. ya pengertian mengenai kerajaan Allah ini di Roma 14 ayat 17. Ya, memang bertentangan ya tentang roh dan tentang dunia ya. Jadi mesti harus ada pengertian di situ. Karena kerajaan Allah ini bukan soal makanan dan minuman, tapi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Nah, Roh Kudus ini yang perlu kita pertahankan di dalam setiap hidup kita, di dalam terutama dia bersemayam tinggal di dalam setiap hati kita. Karena 2 Korintus 21 dan 22 itu dikatakan bahwa Roh Kudus dimeteraikan dalam hati kita. Makanya harus kita jaga. Jadi pada saat-saat apalagi akhir zaman ya, fokus kita kepada Kristus. Jadi fokus kita ini kerajaan Allah, bukan kerajaan yang di dunia. Amin. Memang sarana kerajaan di dunia kita membutuhkan,
Tetapi seperti dikatakan Bapak kami, kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita betul-betul mengikuti kebenaran firman Tuhan, di dalam firman Tuhan di Alkitabiah yang dituangkan baik perjanjian lama dan perjanjian baru, tentu kita akan menikmati di bumi ini seperti di surga. Amin. Tapi alangkah susahnya kita kalau kita tidak tahu talenta atau keinginan Tuhan di dalam setiap pelayanan kehidupan kita. Jadi menurut saya sih harus kita tanya sama Tuhan, ya, apa yang harus dikerjakan, tentunya termasuk di dalam pelayanan. Karena pelayanan kita ini bukan masalah soal apa ini yang tadi dikatakan ya, darah dan daging ya, memang tidak mendapat bagian dalam roh dan jiwa ya. Tapi memang kita harus fokus kita kepada Kristus itu deh, kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus membaca firman Tuhan itu setiap hari, setiap saat. Jadi supaya hidup kita ini begitu apa yang tidak benar ya di mata dunia kita harus tahu. Dan memang kalau mengenai kebenaran itu memang secara rohani memang tidak mudah ya. Banyak orang baik tapi belum tentu benar. Tapi kalau benar menurut Tuhan pasti nantinya baik. Ya, apa yang saya mau saksikan juga begitu. Saya yang tempoh hari kan ada rumah di Surabaya Barat. Nah itu selang saya renovasi satu bulanan dan baru 6 bulan ya. Akhir ini baru ada orang sewa. Memang itu ada surat keterangan dari Departemen Agama ya, dari Sinode Gereja. Tetapi ya memang kalau Tuhan yang buka, Tuhan yang akan mengakhiri sendiri. Dan yang kebetulan yang menempati ini juga anak Tuhan. Jadi ya saya juga minta Tuhan supaya Tuhan yang kirim yang betul-betul orang Kristiani yang menempati di ya. Jadi semua kita ini harus tanya sama Tuhan karena kita ini semua yang melekat dalam tubuh kita ini milik kita, bukan milik kita sendiri. Apalagi kita semua yang sudah mengikuti Tuhan Yesus yang telah ditebus dengan kuasa darahnya yang mahal, ya kita harus mempertahankan sampai pada saat kita dipanggil Tuhan. Karena kerajaan Allah ini kerajaan di dunia ini terbatas. 70, 80, artinya adalah usaha masing-masing. Ya itu saja Pak Freddy, mungkin buat masukan ya. Karena ya Kristenan ini mesti harus ada, kita mau menyangkal diri mikul salib mengikuti Kristus. Puji Tuhan. Yesus Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Yang terkasih Bapak Pendeta Yusuf, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran yang disampaikan. Seperti pemazmur katakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Artinya ketika kita tidak mengingini apapun selain Tuhan selama di bumi ini, maka orang-orang tersebutlah yang berpotensi untuk memiliki Tuhan di surga. Kalau saat ini kita tidak menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita ingini, maka menjadi sulit kita menjadikan Tuhan satu-satunya di surga. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, untuk menutup pertemuan ini, izinkan saya membaca beberapa hal yang sudah saya siapkan dalam tema khotbah, bukan melayani, bukan semangat melayani, bukan menguasai ini. Pelayanan bukanlah medan atau tempat untuk iri hati. Apalagi arena persaingan di antara keberhasilan dan kegagalan. Namun pelayanan adalah arena untuk menghabisi diri, mengorbankan diri untuk keselamatan orang lain.
mengkhianati, dan menyangkali diri bagi kebahagiaan orang lain. Seperti yang telah Tuhan Yesus teladankan. Yang mulia Tuhan kita, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan bukanlah kekuasaan dan dominasi diri, tetapi pelayanan adalah kepuasan dan memuasi hati Allah. Dan sebagai titik puncak dari sebuah pelayanan, seperti yang Tuhan Yesus katakan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Puncak dari pelayanan yang sesungguhnya adalah kematian diri bagi kehidupan orang lain. Pelayanan yang sesungguhnya adalah pengorbanan, penderitaan, dan kematian diri. Percayalah Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, bahwa di ujung jalan dari pengorbanan, penderitaan, dan kematian ada kehidupan. Ya, kehidupan kekal dalam kemuliaan abadi. Selamat melayani. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada yang terkasih, Bapak Pendeta Petrus, GSKI Rehoboth Surabaya. Ya. Iya, sudah malam juga nih. Aduh, iya. Seru juga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau lihat untuk yang bulan depan ya. Bulan depan. Jangan lupa ya dicatat 2 Juni, tetap hari Senin, 2 Juni ya. Tuh bapaknya itu, iya. Ya, 2 Juni hari Senin ya. Ya, Pak Petrus, terima kasih infonya. Siap Pak Petrus, terima kasih Nah, info kasih Bapak. catat sudah. Gak ada lagi pertanyaan kan? Sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Sudah Masih. cukup, Pak. Siapa nih yang bilang masih? Terima kasih. Oh, terima kasih ya. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih Pak Franky atas kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati, sangat-sangat memberkati malam hari ini. Terima kasih. Ya, puji Tuhan lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Franky Firman. Ya. Terima kasih Pastor Franky. Terima kasih untuk firman Tuhannya, Pak Dulu, belum ditutup nih, Pak berkat nih. Bapaknya kasih berkat nih. Memberkati kami, selalu mengingatkan. Bapak Ibu, saya cuma mau ingatkan aja ya, untuk semuanya, pukul 6 tuh sebetulnya sudah dibuka linknya. Cuman kalau Anda tidak bisa masuk, tolong jangan lari dulu, tunggulah ya, tunggulah karena mungkin antrian cukup banyak, jadi masuknya kadang masih pelan-pelan ya. Tapi yang namanya sinyal ini ya memang susah sekali gitu ya. Oke, sebentar Pak ya, saya minta waktu. Pak Henry tadi mana? Iya Pak. Ya. Iya Pak. Ini Bapak baru masuk ya? Enggak Pak, sudah dari tadi Pak, saya dari awal. Maksudnya, ikut Zoom-nya ini baru hari ini. Iya Pak, baru hari ini saya gabung Pak. Apa betul dari Pak Yusa, Pak Yusa Surabaya? Sudah mana? Rota-roti Iya, apa? Pak. Tadi pulang Oh sekolah. betul ya ya. Oke, nanti kita kolek-kolek lagi dah ya. Kenapa Iya, tadi Pak. minta roti? Ya, terima kasih Pak. Tapi kan Bahkan pulang sekolah berkatnya. malah sudah beli roti kan? Layanannya Iya. sangat berkati. Terus Baik yang di sini apa Pak, lagi? maupun yang di sono. Di sono sini Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak Petrus. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di dalam surga, tidak lama lagi kami akan berjumpa dengan Tuhan. Tolonglah kami agar kami dipandang pantas dan layak untuk bertemu muka dengan muka kepada Tuhan yang kami cintai saat ini. Tolonglah kami agar kami tidak bersalah kepada Tuhan dalam pelayanan ini. Dan tolonglah kami Tuhan
agar hati kami didapati berkenan, bersih di hadapan Tuhan. Kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang banyak melayani di daerah-daerah, mengalami banyak pergumulan, Tuhan kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan. Sekalipun hati kami hancur, biarlah kami hancur di dalam tangan Tuhan. Bagian kami adalah Engkau selama-lamanya. Bapa, kami akan berpisah, kami akan menutup pertemuan ini dan kami akan beristirahat. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kami selama-lamanya. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih tunggal Tuhan Yesus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali di awan-awan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Terima Pak kasih, Pak Petrus. Petrus. Pak Franky. Terima kasih. Tuhan memberkati kita Kan semua. telah Malam. itu ya, Teh Yuli. Terima kasih Pak Franky. Terima kasih Pak Franky. Dan Tuhan berkati. Bapak Franky. Abran, ya. Iya Pak Petrus. Terima kasih Pak Petrus. Halo Pak Petrus. Terima kasih. Memberkati. Ya, terima kasih Pak Petrus. Terima Memberkati Pak Franky. Berkati. Semua. Pak Franky, Tuhan berkati. Ya, salam semuanya. Terima kasih Pak Franky. Terima kasih. Berkati malam. Terima kasih Petrus. Komentar.